Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan solehah. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar matematika bab 5, pengumpulan dan penyajian data, bagian 6. Menyajikan data dengan diagram batang. Dayu mencatat profesi semua orang tua di kelas 5 SD Nusantara 1. Setelah menanya satu persatu, diperoleh data profesi orang tua siswa kelas 5 SD Nusantara 1 adalah sebagai berikut. Pegawai negeri sipil atau PNS sebanyak 8 orang, TNI sebanyak 5 orang, petani sebanyak 12 orang, guru sebanyak 3 orang, dan wira swasta sebanyak 2 orang. Diagram batang dari data tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah diagram batang dari data tersebut. Di sini ada profesi orang tuanya dan banyak orang tua siswa. PNS ada 8 orang, lalu TNI ada 5 orang, petani ada 12 orang, guru ada 3 orang, dan wira swasta ada 2 orang. Contoh, tabel berikut adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Di sini ada nilainya, ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan masing-masing ada banyak siswanya. 4 ada 2 orang, 5 ada 6 orang, 6 ada 9 orang, 7 ada 8 orang, 8 ada 5 orang, 9 ada 4 orang, dan 10 ada 2 orang. Kemudian buatlah diagram batang dari data di atas. Berikut adalah diagram batang dari data tersebut. Berdasarkan diagram tersebut dapat diperoleh hasil berikut. Siswa yang mendapatkan nilai 4 ada 2 anak, siswa yang mendapatkan nilai 5 ada 6 anak, siswa yang mendapatkan nilai 6 ada 9 anak, siswa yang mendapatkan nilai 7 ada 8 anak, siswa yang mendapatkan nilai 8 ada 5 anak, siswa yang mendapatkan nilai 9 ada 4 anak, dan siswa yang mendapatkan nilai 10 ada 2 anak. Nah, teman-teman, itu adalah contoh diagram batang dari data tersebut. Contoh yang kedua, selanjutnya perhatikan tabel yang menyajikan data suhu terendah dan tertinggi dari beberapa kota berikut. Nah, berikut adalah suhu minimum dan suhu maksimum dari beberapa kota. Ada kota A, B, C, D, dan E. Dari tabel tersebut, kamu dapat menggambar diagram batang yang menyajikan suhu terendah dan tertinggi dari masing-masing kota sekaligus. Perhatikan diagram batang berikut. Nah, ini adalah diagram batang dari data yang menyajikan suhu terendah dan tertinggi dari masing-masing kota. Yang berwarna hijau adalah suhu tertinggi dan yang berwarna biru adalah suhu terendah. Berdasarkan diagram batang tersebut, diperoleh data-data sebagai berikut. Suhu terendah kota A 15 derajat Celcius dan suhu tertinggi kota A 30 derajat Celcius. Suhu terendah kota B 20 derajat Celcius dan suhu tertinggi kota B 35 derajat Celcius. Suhu terendah kota C 15 derajat Celcius dan suhu tertinggi kota C 30 derajat Celcius.
Suhu terendah kota D 20 derajat Celcius dan suhu tertinggi kota D 35 derajat Celcius. Suhu terendah kota E 20 derajat Celcius dan suhu tertinggi kota E 35 derajat Celcius. Menyajikan data dengan diagram garis. Gambar di atas memadukan pengukuran data pribadi berat badan dan tinggi badan. Data berat badan dan tinggi badan dapat disajikan dalam diagram garis. Diagram garis menunjukkan adanya kaitan antar data. Data berat badan dan tinggi badan dapat diukur setiap waktu. Data seperti ini disebut data kontinu. Di sekolah, Benny dan teman-temannya akan melakukan penimbangan badan. Penimbangan badan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kesehatan siswa. Benny memiliki catatan berat badannya selama 5 tahun, yaitu umur 7 tahun hingga 11 tahun. Catatan berat badan Benny selama 5 tahun adalah sebagai berikut. Nah, berikut adalah datanya. Langkah-langkah membuat diagram garis. Yang pertama, membuat garis horizontal atau mendatar. Garis horizontal biasanya digunakan untuk waktu. Pada contoh di atas, garis horizontal diisi umur siswa. Yang kedua, membuat garis vertikal atau tegak. Garis vertikal pada contoh di atas diisi berat badan siswa. Yang ketiga, buatlah titik-titik pasangan antar umur dan berat badan. Misalnya 7,25. 4. Hubungkan titik-titik dengan garis. Di sini ada sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Kemudian keterangan sumbu, ada umur dan berat badan, dan titik pertemuan antara umur dan berat badan. Perkembangan berat badan Benny dapat disajikan dalam diagram garis sebagai berikut. Berdasarkan diagram garis tersebut, terlihat adanya peningkatan berat badan Benny mulai umur 7 tahun sampai umur 11 tahun. Peningkatan yang paling tinggi adalah waktu Benny berumur 8 tahun ke umur 9 tahun, yaitu dari 28 kg ke 32 kg. Adanya peningkatan 4 kg. Garis menunjukkan perkembangan berat badan. Apabila semakin ke kanan naik, maka artinya berat badannya naik. Tinggi badan Meli juga dicatat secara berkala. Pengukuran berat badan juga untuk memantau perkembangan anak. Meli memiliki catatan tinggi badannya selama 5 tahun, yaitu mulai umur 7 tahun hingga umur 11 tahun. Catatan tinggi badan Meli selama 5 tahun adalah sebagai berikut. Umur 7 tahun tingginya 125 cm, 8 tahun tingginya 135 cm, 9 tahun tingginya 140 cm, umur 10 tahun tingginya 145 cm, dan umur 11 tahun tingginya 150 cm. Perkembangan tinggi badan Meli dapat disajikan dalam diagram garis sebagai berikut.
Dari diagram garis di atas, pertumbuhan tinggi badan Meli meningkat dari umur 7 tahun sampai umur 11 tahun. Peningkatan tertinggi ketika Meli umur 7 tahun ke umur 8 tahun. Nah, teman-teman, itu adalah contoh dari diagram batang dan diagram garis dari sebuah data. Selanjutnya, untuk tugasnya yaitu yang pertama, Lani mencatat warna kesukaan siswa kelas 5 SD Nusantara 1 diperoleh data sebagai berikut. Kemudian, buatlah diagram batang dari data di atas. Dan tugas yang kedua yaitu berikut adalah catatan tinggi badan seorang bayi dari umur 0 tahun hingga 5 tahun. Berikut adalah datanya. Pertanyaannya, yang pertama buatlah diagram garisnya. Kemudian, pada umur berapa tahun tinggi badannya mengalami kenaikan paling tinggi? Oke teman-teman, itu adalah tugasnya. Nanti setelah selesai, tugasnya difoto, kemudian dikirim via link yang sudah Bu Intan sediakan ya. Mari kita akhiri pembelajaran matematika pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Tetap semangat ya teman-teman yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.